Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Are you fine? Yeah, keep your spirit to study ya. Jadi tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita chapter 2 ya. Di sini Bapak tampilkan tujuan pembelajaran ya. Chapter 2 ini kita adalah pertemuan kedua ya. Ini dia tujuan pembelajarannya. Nah, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang ini. If. Memperhatikan unsur kebahasaan if dengan imperatif, can, should, dan lain-lain. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa menguasai pola daripada if clause, kalimat if ya. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan review dulu apa yang telah kita lakukan pada pekan kemarin, pertemuan yang telah lewat. Ya, ini dia ya kan. Kita telah membahas tentang sinonim-sinonim dari berbagai kata. Ya. Kemudian kita juga telah mempraktekkan, melafalkan cara pembacaan dari beberapa kata, ya kan? Agar kalian bisa ulangi lagi videonya. Dan kalian juga telah mengerjakan tugas dari saya. Terima kasih atas perhatian dan pekerjaan tugasnya. Sangat bagus, insya Allah berkah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pola dari if clause. If clause. If clause itu adalah if artinya jika ya. Jika. Ya. Kalau bahasa kita jika. Ada 5 pola dalam pertemuan kali ini akan kita pelajari 5 pola jika ya. Yang pertama adalah if clause plus reminder. Jadi if clause, kalimat if diikuti dengan reminder. Reminder itu artinya pengingat. Yang kedua, if clause plus suggestion. Artinya kalimat if diikuti dengan saran. Kemudian yang ketiga, if clause plus general truth. Jadi if clause diikuti dengan kebenaran yang umum. Yang keempat, if clause plus imperatif. Artinya kalimat if diikuti dengan kata perintah. Dan yang kelima, if clause to show a dream. If clause diikuti dengan atau if clause untuk menunjukkan sebuah impian. Ya, nanti akan ada tugasnya ya pada pertemuan ini. Kita akan bahas yang pertama dulu, if clause plus reminder. Nah, ini dia. Jadi if clause plus reminder itu kalimat if diikuti dengan pengingat. Contohnya, if you want to pass the exam, jika kamu ingin lulus dalam ujian, you have to study harder. Kamu harus belajar lebih giat. Nah, di sini adalah kamu harus belajar lebih giat menjadi reminder atau pengingatnya. Ya. Jadi pola yang pertama itu.
Banyak lagi kalimat yang lain yang kan kalian bisa bikin sendiri. Ya, sudah tadi. Sekarang yang kedua, if clause plus suggestion. Bagaimana contohnya? Nah, ini dia. If you want a good price, why don't you go to the factory outlet? Jika kamu ingin harga yang bagus, mengapa kamu tidak pergi ke factory outlet? Ya. Nah, ini if-nya, kalimat if-nya diikuti dengan saran. Why don't you? Ya. Itu dia. Sekarang yang ketiga, if clause diikuti oleh general truth. Kita lihat contohnya. If you don't put some cherries on it, your cake will look pale and dull. Jika kamu tidak meletakkan beberapa cherry di atasnya, kuemu akan terlihat pucat dan hampa. Ya, di sini kalimat if-nya itu diikuti dengan kebenaran secara umum. Jadi kalau kamu tidak meletakkan cherry di atas kue, maka kue itu terlihat pucat. Nah, seperti ini ya. Jadi kuenya agak terlihat tidak menarik gitu ya, dull, pale. Ya, kita kembali ke if clause selanjutnya. Yang keempat, if clause plus imperatif. Artinya if clause diikuti dengan kata perintah. Contohnya, if you want to be the chair of OSIS, offer a good program to improve the school environment. Jika kamu ingin menjadi ketua OSIS, tawarkan program yang bagus untuk meningkatkan lingkungan sekolah. Ya, di sini kalimat if-nya, jikanya diikuti dengan perintah. Kata perintahnya apa? Offer, tawarkan. Kita kembali. Yang terakhir, if clause to show a dream. Kita lihat contohnya. If I'm elected president, I will waive taxes for poor people. Jika saya menjadi presiden terpilih, saya akan menghapuskan pajak untuk orang-orang miskin. Ya, ini dia contoh ya untuk menunjukkan impian. If clause untuk menunjukkan impian. Ya, jadi bagaimana tadi? Apa sudah jelas? Jadi untuk if clause kita bisa menggunakan if clause ini untuk menunjukkan, mengingatkan, reminder. Yang kedua untuk suggestion, saran. Yang ketiga untuk if clause diikuti dengan kebenaran secara umum. Kemudian if clause diikuti dengan kalimat perintah, atau yang terakhir if clause untuk menunjukkan dream, impian. Ya, ini tadi question, general truth, imperatif. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, kalian boleh tanya saya di chat ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, maka ada tugas mudah yang akan saya berikan. Ini dia. Buatlah kalimat kalian sendiri. If clause plus reminder, satu kalimat. Punya kalian sendiri ya, berdasarkan pemahaman kalian. Kemudian if clause suggestion, satu kalimat. General truth, satu kalimat. If clause plus imperatif, satu kalimat. If clause menunjukkan impian, satu kalimat. Jadi 5 kalimat yang harus kalian bikin ya. Kumpulnya di Google Classroom, dan kalau tidak bisa di Google, di WA ya. Dan seperti biasa batasnya adalah sampai jam 12 malam.
Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira sampai sini dulu pertemuan kita. Kita akhiri dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.